Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Alaq. Ya. Setelah kemarin ya sebab turunnya ayat sudah disampaikan ya, ada dua ya, 5 ayat pertama dan sisanya sampai akhir. Nah, kemudian kita masuk kepada tafsir ayat yang ke-1 dan kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Dari ayat ini ayat pertama dari surat Al-Alaq ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan fi'il amr yang menunjukkan perintah. Apa itu perintahnya? Iqra, bacalah. Ya. Maka menunjukkan perintah ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? Kepada umatnya. Untuk apa? Senantiasa membaca. Ya. Maka di sini disebutkan dalam tafsir, wa hadza awwalu khitabin ilahiyyin wujjiha ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ya ucapan atau perkataan yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala yang diarahkan, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, wahyu yang pertama kali ya, perkataan Allah yang pertama kali, namun diawali dengan apa? Kalimat perintah untuk membaca. Ya. Wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Maka di situ ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa cinta membaca, ya, mencintai al-kitabah, menulis. Kemudian apa? Mencintai ilmu, ya. Karena tanpa membaca tidak dapat ilmu, ya. Tanpa menulis tidak dapat ilmu. Maka dengan membaca dan menulis inilah, ya, ini jalan-jalan untuk memperoleh ilmu, membaca, menulis, ya. Li'annahu syi'aru dinil Islam. Kenapa? Karena membaca, menulis, mencari ilmu itu merupakan syiar dari agama Islam. Jadi orang muslim itu berarti apa? Sifatnya itu suka membaca. Membaca apa? Membaca buku. Buku apa? Buku yang bermanfaat. Terutama apa? Buku terkait ilmu agama. Membaca ilmu, ya, membaca buku, ya. Li'annahu syi'aru dinil Islam, karena membaca, menulis, mencari ilmu itu merupakan syiar agama Islam. Jadi syiar itu bukan hanya sholat, ya. Syiar itu bukan hanya kita menutup aurat, syiar itu bukan hanya ya sholat Jumat, ya, berinfak, ya, sholat Idul Fitri, menyembelih hewan kurban, itu juga termasuk syiar. Tapi syiar juga termasuk membaca. Ya.
Membaca Al-Qur'an syiar, membaca buku-buku ilmu syiar, ya, menulis syiar. Berarti apa? Proses menuntut ilmu itu merupakan syiar dari agama Islam. Syiar itu apa? Syiar, tanda. Oh, tanda orang muslim rajin nuntut ilmu. Oh, tanda orang muslim rajin membaca, rajin menulis, rajin mencatat, rajin menuntut ilmu. Maka ini termasuk tanda syiar bagi agama Islam. Berarti Islam tandanya tadi suka membaca, ya, suka menulis, mencatat, dan senantiasa cinta dengan ilmu, ya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim tidak suka baca, ya. Seorang muslim latihan membaca buku, terutama apa? Membaca buku-buku terkait ilmu agama. Ya, gitu. Ai iqra ya Muhammad al-Qur'an mubtadi'an wa musta'inan bismi rabbikal jalil. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bacalah Al-Qur'an. Oh, ya. Jadi bacalah Al-Qur'an. Mubtadi'an dengan memulai, musta'inan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, musta'inan bismi rabbik, dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sebelum kita beraktivitas apapun itu, entah itu urusan akhirat, entah itu urusan duniawi, maka kita dahulukan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Apa? Bismillah. Nyebut nama Allah, ya. Bismillah. Mau bekerja berangkat bismillah. Naik motor bismillah. Subhanalladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mau makan bismillah. Ya. Mau buka pintu bismillah, kemudian masuk membaca doa, masuk rumah. Keluar juga sama bismillah. Bismillah tawakkaltu 'alallah dan seterusnya. Ya. Itu. Kenapa? Kullu amrin dzibal. Setiap perkara itu mempunyai bal, celaka atau memiliki kerusakan, ya. Man lam yadhkur ismallah, ya, fahuwa aqta au abtar. Barang siapa yang dia tidak menyebut nama Allah ketika memulai pekerjaannya, fahuwa abtar. Maka pekerjaannya itu, ya, dianggap kurang. Ya, di sini ya bisa kurang maksimal, kurang sempurna. Terlebih-lebih apa? Kurang keberkahannya. Ya. Kenapa? Karena ketika setiap kita memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah, maka minimalnya keberkahan. Oh. Kalau seandainya pekerjaannya kurang maksimal, tapi berkah, ya, itu. Maka kita itu tidak punya kekuatan dan daya apapun. Ya, kecuali hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang betul-betul, ya, mengaku dirinya itu lemah dan hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah, maka apa? Sebelum dia beraktivitas, maka dia apa? Bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Maka dia senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi khalaqa jami'al makhluqat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluk Allah. Mau binatang, ya, mau jenis ikan-ikan, ya, mau jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semuanya Allah menciptakan. Manusia dengan berbagai suku, ras, warna kulit, ya, bahasa, bangsa, latar belakang sosial yang berbeda, ya, bahasa, ya. Kemudian apa? Menciptakan jin, menciptakan malaikat, menciptakan alam semesta. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala semua yang menciptakan, ya. Wa aujada jami'al awalim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan seluruh alam. Ada alam jin, ya, ada alam gaib, ada alam nyata, ada alam dunia, ada alam ruh,
ya, ada alam akhirat, ya, ada alamnya ikan-ikan, habitatnya di sana dan seterusnya. Ini semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menciptakan alam-alam, ya, termasuk alam semesta jagat raya ini, ya. Tsumma fassara al-khalq tafkhiman li sya'nil insan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan khalaqa, ya, sebagai bentuk apa? Pengagungan terhadap penciptaannya manusia. Jadi, ya, sebutlah nama Allah, bacalah dengan menyebut nama Allah, dialah zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka di sini Allah mengkhususkan khalaqal insana min alaq. Dialah Allah yang menciptakan dari ciptaan-ciptaannya termasuk apa? Khalaqal insana min alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Ya, al-alaq min alaqah, dari kata alaqah. Apa itu alaqah? Yaitu jama'u alaqatin, yaitu alaqah. Alaq itu jamak dari alaqah. Wa hiya damul jamid. Alaqah itu adalah darah yang kental. Jadi hakikatnya kita semua manusia berawal dari setetes mani, kemudian apa? Kemudian berubah selama 40 hari, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Ya. Sebagaimana dalam hadis kan, ya, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Kita itu selama 40 hari di dalam, ya, rahim ibu kita berupa nutfah 40 hari. Kemudian apa? Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari berubah yang tadinya nutfah menjadi apa? Alaqah. Apa itu alaqah? Gumpal darah. Darah kental yang menempel di rahim. Ibaratnya seperti lintah yang menempel di rahim. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah selama 40 hari menjadi segumpal daging. Ya. Awalnya kita hanya setetes nutfah, kemudian apa? Selama 40 hari berubah menjadi apa? Alaqah. Berubah menjadi segumpal darah kental seperti lintah yang menempel di rahim. Kemudian selama 40 hari berubah menjadi apa? Mudghah. Ya, berubah menjadi apa? Mudghah, segumpal segumpal daging. Yang awalnya daging itu kecil kemudian membesar, kemudian apa? Membentuk. Ya, membentuk kepala, tubuh, tangan, kaki, telinga, mata dan seterusnya. Masya Allah, ini merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dengan kesempurnaan. Berbeda dengan manusia. Ya. Terkadang manusia membuat sesuatu, membangun sesuatu, melakukan sesuatu, kadang terselesaikan dengan sempurna, kadang juga apa? Serba kekurangan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, semuanya serba sempurna. Baik itu sempurna penciptaannya dan sempurna hikmahnya. Sempurna ilmunya, sempurna keberkahannya, ya, sempurna hikmah pelajarannya dan seterusnya, ya. Itu. Kemudian apa? Ya, al-alaqah huwa hiya ad-dudah saghira. Maka al-alaq itu tadi seperti ya tadi. Kalau di sini dud itu seperti cacing yang kecil atau bagian lintah yang kecil yang menempel di rahim. Ya. Ini proses bagaimana, ya, penciptaannya manusia di rahim, mulai dari nutfah 40 hari, kemudian berubah setelah itu menjadi alaqah, segumpal darah seperti lintah yang menempel di rahim, kemudian berubah selama 40 hari, berubah menjadi mudghah. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian selama 4 bulan, berarti kan 40 hari berupa nutfah, kemudian berubah 40 hari berupa alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal 120 hari, berarti 4 bulan. Maka rata-rata umur 4 bulan
sudah ada pergerakan. Ya. Kenapa? Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Di usia 4 bulan kehamilan maka ditiupkannya ruh. Ditiupkannya ruh. Maka apa? Rata-rata usia semua usia 4 bulan sudah bergerak, sudah ada pergerakan, tangan sudah bisa gerak, ya. Tapi sebelumnya hanya ada detak jantung, gitu ya, detak jantung. Tapi ketika usia 4 bulan ke atas sudah mulai ada pergerakan dari janin, ya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya. Maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, maha sempurna dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita terus senantiasa memuji Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.